kalau secara umum Pak, ini kan yang kita pelajari eh, struktur struktur batang Pak ya. Kalau untuk pendekatan misalnya untuk kasus apa strukturnya shell itu pendekatannya sama atau bagaimana Pak? Idenya mestinya sama ya. Kita memang tidak membahas shell ya. Iya. Kalau di sipil S2-nya ada kelas shell, plate and shell, tapi statik, tidak dinamik seingat saya ya. Saya sendiri juga nggak mempelajari shell yang dinamiknya, tapi mestinya mirip ya. Artinya ada massa yang harus kita perhitungkan begitu, dan dengan percepatan harusnya menambahkan dari kekakuan kalikan perpindahan itu ya. Prinsipnya harusnya sama, hanya formulasinya jelas lebih banyak lah ya arahnya ya. Spasialnya sekarang ada 2 gitu ya. Kalau sistem kontinu kita kan U-nya cuma X, T gitu ya. Karena batangnya dalam arah X begitu, fungsinya waktu. Jadi kalau shell ya mestinya U-nya X, Y, T gitu kan ya. Jadi perpindahan di sembarang titik itu gitu ya. Tumpuannya bisa misalnya di garis ini, di sepanjang ini atau sana. Ini baru plat gitu ya. Plat yang bukan hanya lah. Tanda petik ekstensi dari batang ini ke dimensi yang satunya lagi. Nah, kalau sudah shell bicaranya harus koordinat ini ya. Koordinat sferikal ya, koordinat bola ya. Shell itu gimana gitu ya. Tapi ya yang persamaan dinamika strukturnya ya begitu tetap kan. Massa kali percepatan tambah redaman kalikan kecepatan ditambah dengan kekakuan kalikan perpindahan sama dengan beban yang bekerja. Bentuk umumnya mestinya itu tetap ya. Nanti mendapatkan massa, mendapatkan kekakuan dan mendapatkan redamannya yang mungkin akan lebih panjang perhitungannya ya. Kira-kira begitu. Itu saya aja. Dugaan saya dari apa yang saya pelajari dari statiknya gitu ya. Nah, tapi ya persamaan dinamiknya harus gitu. Rasanya sih nggak akan ada yang lain. Atau misalnya nanti saya nggak tahu nanti kalau Pak Farid bisa menyampaikan yang terapung aja misalnya ya. Itu ekstensinya tuh kan sudah lebih banyak dari ini ya. Walaupun bahan mode-nya tetap stick begini ya, batang begini. Tapi derajat kebebasannya sudah nambah banyak gitu ya langsung. Jadi persamaan ujungnya sih tetap sama seperti apa yang kita bahas ini. Jadi kalau itu sudah bisa diformulasikan, penyelesaiannya sama gitu ya. Nah, cuman di depannya kan ada macam-macam itu ya. Dampingnya ada radiation, ada segala begitu ya. Di bagian memformulasikan persamaan geraknya gitu, di depannya. Kira-kira demikian sih. Nggak tahu apakah cukup memuaskan atau tidak. Terima kasih Pak. Oke. Saya mau bertanya Pak. Ya, Linda, silakan. Kalau untuk PR soal yang nomor 4 itu kan ada elemen perpindahan horizontal ya Pak. Nah, untuk triks kekakuan. Kok terputus suaranya? Apa? Halo? Koefisien buat perpindahan horizontal itu apakah? Oh sorry Pak, maaf. Putus-putus saya dengarnya. Di saya apa di sana ya? Oh putus. Kayaknya biasa ya Pak. Pertanyaannya soal nomor 4, tapi setelah itu saya kurang jelas apa inginnya. Soal nomor 4 kan yang bentuknya portal itu ya. Apakah sudah bisa didengar lagi Pak? Sudah. Iya. Oh, oke. Jadi kan nomor 4 itu ada elemen untuk perpindahan horizontal Pak. Nah, karena di elemen hingga ini kan tidak mengconsider aksial. Untuk stiffness matriksnya atau sesuai sama aksialnya ya Pak? Saya masih belum paham untuk yang ini. Ini derajat kebebasannya kan begini ya, digambarkan di problemnya ya.
Jadi strukturnya bisa bergerak ke arah sana, kiri kanan gitu ya, tanpa perlu mengubah aksial yang ini. Jadi kalau ini satu, yang ini juga satu. Jadi yang nomor satu itu perpindahan balok ini kiri kanan gitu ya. Jadi nanti kalau kita bikin matriks transformasi untuk ini katakan elemen 1, itu isinya ini nomornya gimana nih? 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk A1-nya itu 0. Nomor derajat kebebasannya ada 3 ya. Ini yang nomor 1 nggak kepakai, nomor 2 nggak kepakai. Nomor 3-nya ini yang 1 ya, tapi negatif 1. Dan nomor 4-nya 2 ya. Gitu. Itu ya. Nah, nanti jadi yang ini tuh ngikutin nomor 1, ini juga demikian ya. A2-nya juga sama nih sama mestinya. Kalau ini nomor 2. Kalau 3 tinggal disesuaikan aja. Nah, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya tadi gimana? Oh, saya pindahkan host dulu ya. Ada Eka. Bentar. Lindanya masih ada atau sayanya yang sudah tidak ada ini? Ariel masih ada, Pak. Oh, masih. Tadi pertanyaannya apa tadi? Apakah derajat? Kalau yang saya dengar tadi koefisiennya tadi Pak, kalau nggak salah. Koefisien apa ya? Matriks kekakuan. Stiffness matriksnya, Pak. Iya, stiffness matriksnya. Oh, stiffness matrix kan tetap disusun dari ini kan. Yang elemen sih sesuai dengan panjang masing-masing saja. Kan kita punya ME ya. 1 ME 2 ME 3 gitu ya. Ini elemen ya. Standar hanya mengisikan M dan L ini ya. Ke dalam matriks-matriks ini. Rasanya panjangnya yang berbeda ya. Masanya kan sama semua. Masa persatuan panjangnya sama. Panjangnya aja yang beda. Ada yang panjangnya L, ada yang panjangnya 2L kalau nggak salah. Atau H dan 2H gitu kalau tidak salah ya. Gitu. K-nya juga begitu. K elemennya elemen 1, elemen 2, dan elemen 3 itu bikin aja gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan ini. Belum ada hubungannya dengan derajat kebebasan ini. Kita punya yang 4x4 masing-masing nih. Matriks kekakuan elemen. Ya. Lalu untuk strukturnya baru masing-masing itu kita ubah ya. Gambarnya M begini. 1 misalnya ya. Masa struktur sumbangan elemen 1 itu mestinya A1 transpose ME1 A1 gitu ya. Nah, dengan menjalankan ini nanti akan jadi 3x3 nih kan matriksnya ini strukturnya punya 3 derajat kebebasan. Ini kita punya matriks 3x3 yang M1 gitu ya. K-nya juga begini sama persis tinggal ganti K-nya dengan KE di sini juga. Yang kedua juga sama, tapi pakai yang indeksnya 2 semua. Yang ketiga juga begitu. Nah, nanti totalnya ini dijumlahkan, ini jadi M, kan matriks massa ya. Nah, huruf M diganti huruf K persis sama, jadinya matriks kekakuan gitu. Jadi ininya aja nih yang penting nih, memetakan derajat kebebasan elemen ke derajat kebebasan struktur ya. Nah, nanti ininya akan mengatur sendiri posisinya, posisi koefisiennya. M topi 1, M topi 2, M topi 3 ini begitu. Jadi saya nggak ngapalin koefisiennya, maksudnya kalau koefisiennya harus berapa begitu. Cuma ini aja yang perlu diingat ini. Untuk A1 mestinya begini, kalau yang ini satunya seperti ini ya. 2 juga sama persis kalau posisinya begini kita buat. 3 nanti isinya 3 itu yang terpakai nomor
Nomor satunya itu ke atas ya. Satunya ke atas nggak kepakai karena aksialnya diabaikan kan ya. Nomor 2-nya terpakai di 2 ya. Jadi 0, 1, 0. Nomor 3-nya ke atas di sini juga nggak kepakai. Dan nomor 4-nya jadi 3. 0, 0, 1. Gitu jadinya. A3. Ini A1 sama A2-nya sama kalau arahnya kita buat begitu. Jadinya gitu ya. Gitu atau ada pertanyaan lanjutannya? Berarti ini tuh meskipun perpindahan horizontal tapi dia sebenarnya tetap tidak mengconsider aksial ya Pak kalau Iya, di nggak ada elemen aksial hingga ini. ini. Oh, oke. Jadi Oke. batang 1 ini nggak boleh memanjang, jadi dia cuma boleh bergerak kiri kanan ya. Gitu. Sama rotasi tentu ya. Oh iya. 2 juga Iya, begitu. Nah yang 3 dia bisa bergerak kiri kanan tanpa memanjang ya. Dengan cara perpindahan 1 ini harus sama dengan perpindahan di sini. Jadi kalau saya untuk memperjelas ini itu saya karena ambil dari buku dia tulis satunya begini. Biasanya saya untuk memperjelas saya gambar lagi di sini 1 gitu. Jadi ini dengan ini tuh perpindahannya sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri dalam arah horizontal gitu ya. Kalau rotasi dia bisa masing-masing karena punya derajat kebebasan sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi mungkin ininya yang perlu mungkin diingatkan gitu. Ini ada untuk elemen 1, untuk elemen 2 sudah tergambar di situ ya mestinya adalah. Oke Pak, baik Pak, sudah paham sekarang. Oke. MATLAB semua familiar ya? Atau kalau soalnya seperti yang nomor 4 itu kan sampai ada 1 yang bagian terakhirnya saya minta kalau ada gayanya gitu kan. Nah, itu tinggal mengikuti persis sama seperti yang kemarin saja. Ilustrasi yang saya berikan kemarin. Jadi terapkan gayanya, kemudian matriks persamaan geraknya dikasihkan ke MATLAB, kita bisa langsung dapat plot dari responsnya ya. Gitu. Mahasiswa dapat kan ya MATLAB ITB? Atau nggak ngambil? Saya dapat waktu itu dapat informasinya belakangan Pak, jadi keburu install sendiri gitu Pak waktu itu. Jadi kalau masih bisa Pak sekarang? Masih bisa Pak ya? Masih bisa. Saya juga punyanya MATLAB ITB resmi jadinya ya. Cukup punya email yang belakangnya ITB ACID, daftarkan di situ bisa. Ya. Baik, Pak. Apa lagi? Kalau maksudnya kalau tidak ada lagi kita juga nggak perlu lama-lama sih ya di sini. Saya habis ini juga ada kuliah lagi ya yang S1, jadi kalau memang sudah cukup jelas kita ya tidak perlu panjang lebar begitu ya. Kecuali ada hal lain yang mau ditanyakan. Di ODI MATLAB kemarin sudah ada nggak ada masalah ya. Akhirnya skripnya sudah beres oleh kita. Kemudian ya rasanya sudah beres. Kalau mengikuti itu bisa, harusnya sih bisa. Pak Rildo? Ya. Jadi untuk UTS kita confirm insya Allah hari tanggal 16 Pak ya? Oh ya, saya tuliskan aja biar terekord ya. Ya, Pak. Jadi 16.10 ini UTS kita. Jamnya bangunnya jam berapa? Jam pengumpulan dengan jam rilis sama lah gitu di hari berikutnya atau 2 hari berikutnya. Nggak ada gunanya jam 7 juga saya kasih ya. Iya Pak. Jam 9 gitu lah ya. Boleh Pak. Ini Sabtu ya. Jadi bisa Minggu atau Seninnya jam 9 lagi. Cuman kalau Senin jam 9 jadinya jam kuliah ini. Apa-apa nggak? Mungkin jam 7 pagi aja Pak. Jam 7 aja ya. Jam 7 aja lah gitu ya. Biar ujungnya jam 7 juga. Ujungnya nggak ada masalah lah. Kalau ngumpulnya Minggu bisa saya
saya kasih minggu sampai siang gitu lah ya. Jadi 24 jam plus gitu. Tapi kalau ngumpulnya Senin ya jam 7 juga gitu ya. Jadi rilisnya jam 7 gitu. Rilisnya nanti di ini Pak ya, di Edunext Pak ya, atau di Edunext, baik Pak. Ya. Izin nanya dikit Pak, ini matriks transformasinya 4x4 bukan ya Pak? Enggak, matriks transformasi itu jumlah barisnya pasti 4, karena elemen kita selalu 4. Kesananya itu jumlah derajat kebebasan struktur. Struktur ini cuma punya 3. 1, 2, 3. Jadi kesananya cuma 3. Oh iya, baik ya. Pak. Begitu. Kalau nanti ada struktur yang punya derajat kebebasannya lebih, ini lebih panjang ke sana. Atau kalau cuma 2, ya tinggal 2 berarti ke sininya. Jadi ini cuma menandakan ini nyala nggak di struktur nomor 1 ini ya, untuk baris ini. Nggak kepakai sama sekali ya 0 aja semua. Ini juga nggak kepakai sama sekali, baris kedua 0 semua. Yang ini kepakai nih. 3 ini dengan 1 ini kan, cuman arahnya kebalik jadi -1 ya. Jadi taruh -1 di nomor 1-nya struktur. Jadi ini 1 ya nomor kecil-kecilnya 4, ini elemen gitu ya. Derajat kebebasannya elemen. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya, ini struktur. Ya. Gitu. Nah, ini tinggal petanya aja. Yang cocok yang mana dikasih 1 di situ, -1 kalau kebalik ya arahnya. Hanya mungkin kalau kolom begini ya, kalau sama-sama balok mestinya angkanya 0 dan 1 aja isinya A ini. Begitu.